Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan dan kita masih bersama dengan Bapak Ustadz Zulfahmi Siregar. Nah, tadi kita sudah mencoba menggali malam Lailatul Qadar ya Pak Ustadz ya. Sekarang kita ingin membahas tentang doa-doa apa saja yang sangat dianjurkan pada saat 10 malam terakhir, terutama pada malam-malam ganjil, supaya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar yang merupakan malam kemuliaan lebih mulia daripada 1000 bulan ya Pak Ustadz ya. Apa Pak Ustadz amalan-amalannya Pak Ustadz? Baik, para pemirsa TVRI dimanapun berada. Jadi ada satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dari Siti Aisyah, Ummul Mukminin, istri beliau, istri Nabi kita Muhammad SAW. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, katanya, in wafaqtu Lailatul Qadar, ya kan, kalau seandainya saya mendapati bertemu dengan malam Lailatul Qadar, atau maksudnya 10 terakhir, kita sebutlah seperti itu, apa doa terbaik yang harus aku baca, katanya. Jadi qala, Nabi berkata, Nabi menjawab, kuli, kamu berdoa, kamu panjatkan doa, ya. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, akhrajahu At-Tirmidzi. Jadi artinya, ya, Allahumma innaka afuwun karim, ya Allah, ya Tuhanku yang maha pemaaf lagi maha mulia. Innaka afuwun karim tuhibbul afwa, kau senang dengan pemaaf, ya kan? Nah, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Jadi minta ampun dosa, jadi gitu ya, ini adalah doa yang harus banyak-banyak dibaca, karena ini langsung dari Nabi. Inilah doa yang paling dulu nih. Hafalin dulu nih ya Pak Ustadz. Coba sekali lagi Pak Ustadz. Allahumma, pemirsa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, Allahumma innaka afuwun karim, ya Allah, engkau maha pengampun, pemaaf, yaitu dan maha mulia. Afuwun karim tuhibbul afwa, dan kamu memang senang dengan pemaaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Jadi kita itu minta maafnya Allah. Minta maaf. Kalau belum bisa bahasa Arabnya, boleh bahasa Indonesia. Boleh bahasa Indonesianya. Iya, jadi kita sambil kita menghafal. Jadi kita banyak-banyak mintalah kepada Allah, minta kita supaya dimaafkan oleh Allah. Karena kita selalu berbuat dosa. Kita ini pastinya harus seperti itu. Harus merasa banyak salah, banyak dosa. Daripada kita merasa paling top amalnya ini, itu juga tidak baik. Sudah merasa, justru nanti kita jadi takabur, jadi angku, begitu ya Pak Ustadz? Iya, jadi angku, jadi sombong itu. Dan bisa meremehkan orang lain yang ibadahnya masih standar. Jadi kita tadi sudah menyampaikan doa apa yang terbaik yang harus kita baca di malam kemuliaan itu. Itulah doanya. Innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau yang maha pemaaf, yang maha mulia, dan kamu senang juga dengan pemaaf, dengan maafnya hambamu, senang, Allah itu senang, suka Allah, maka maafkanlah aku. Jadi kita yang meminta supaya Allah maafkan kita. Kayaknya itu Pak Ustadz bisa sambil nangis kita baca itu ya? Ya, bisa kalau orang memang benar, dia mengakui dari hati, dan ingat dengan dosa-dosa dan kesalahannya. Umpama dengan siapa kita, ada banyak dosa sama ibu nih, sama orang tua, sama suami. Kalau ibu kan
Kalau suaminya dengan ibunya mungkin banyak sholat. Kemudian dengan orang tua banyak kita, doa. Begitu ya. Ya karena memang dianjurkan kita memang banyak doa memang di malam-malam kemuliaan itu. Jadi 10 terakhir ini kita mencari banyak-banyak pinta kita di situ. Jadi jangan cuma datang ke mall gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi ini banyak kan 10 malam terakhir ini ke mall nyari kue, nyari baju gitu ya. Nah inilah yang salah kaprah itu. Jadi Mbak Rianti enggak kan? Oh enggak, insya Allah. Oh enggak ya. Enggak. Jadi katanya nanti kita bahas lagi, kita iya. sampaikan lagi apa amalan-amalan selain daripada doa tadi mengiringi amalan yang lainnya. Doa gitu ada lagi. Jadi nanti. Pertama itu doa yang tadi. Doa yang tadi. Nanti apa saja yang kira-kira kita yang harus kita lakukan lagi untuk kira mendapatkan malam-malam malam kemuliaan itu. Ada 3 ya. Ada 3 lagi yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah memanjangkan sholat malamnya, memperpanjang sholat malam. Memperpanjang sholat malam. Oh ya, misalnya yang selama ini cuma 2 rakaat, ini cuma 2 rakaat. Maksimalnya bisa 12, bisa 10, silakan begitu ya. Bisa kita terus hidupkan malam tuh. Jangan habis tarawih umpamanya langsung balik ke rumah tidur. Jadi ada sholat-sholat yang bisa kita lakukan lagi. Walaupun kita umpama sudah selesai witir tadi tarawih, ada sholat tasbih, sholat hajat, sholat taubat. Ya kan? Sholat sunnah yang banyak. Pokoknya menghidupkan malam itu. Habis kita sholat sudah kelihatan capek kita ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Baik sudah capek baca Al-Quran, sholat sunnah lagi. Nah udah dibarengi dengan zikir lagi. Pokoknya menghidupkan malam. Jadi karena hadisnya itu apa dalam hadisnya? Man qama lailatul qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini orang-orang yang benar-benar ingin mencari keridhaan Allah, ingin mendapatkan malam-malam kemuliaan Lailatul Qadar ini dengan penuh imanan wahtisaban, hanya mengharap ridha Allah semata, bukan yang lain-lain. Bukan yang lain-lain. Niatnya betul-betul lillahi taala gitu ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah pasti ampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Memang kita ini cuma itu yang harus kita cari. Ampunan Allah. Ampunan Allah. Ampunan Allah. Kalau Allah sudah ngampuni kita, sudah maafkan kita, enak hidup ini. Jadi kalau itu bisa terjadi kalau kita merasa bahwa kita ini banyak dosa ya, Pak Ustadz ya. Maka kita benar-benar dianjurkan. Itu wajib itu kita merasa dan memang kita banyak dosa gitu ya. Harus kita rendah hati kan. Harus kita tawadhu di hadapan Allah, kan? Allah mengangkat derajat seorang hamba itu dengan sifat tawaduknya. Malah Allah mengabaikan hamba-hamba yang takabur itu. Merasa amalnya sudah banyak. Yang lain itu justru diremehkan. Nanti ya, kita bahas itu juga nanti orang-orang yang kira-kira setelah kalau waktu nanti masih ada jadi amalan yang lain setelah doa tadi diperbanyak, qiyam lail, membaca Al-Quran. Yang membaca Al-Quran ini ya harus menjadi amaliyah, termasuk amaliyah prioritas kita di malam-malam kemuliaan ini, mau mencari Lailatul Qadar itu. Jadi banyak terus kita tilawah, baca Al-Quran. Bila perlu jangan sekedar membaca, tapi mentadabbur juga. Menerjemah, baca artinya, kemudian memahami makna ayat-ayatnya. Kalau kita memahaminya mungkin kita awam lah kita mungkin ya tak perlu harus mencoba karena orang-orang tertentu saja itu. Ada memang yang tafsir Quran khusus dia maksud ayat ini sudah ada penjelasannya, ada syarahnya. Nah, jadi itu bisa kita pahami dan juga jangan sampai kita lupa. Yang paling penting kita membaca aja itu udah luar biasa. Itu membaca saja sudah luar biasa. Asalkan istiqomah ya Pak Ustadz ya. Jangan cuma setahun sekali aja baca Al-Quran. Jadi kalau Mbak Rianti ini mungkin sudah hatam 2 kali ya. Amin. Saya baru juz 2, mau masuk juz 28. 28 ya? Iya. Jadi itu memang harus jadi amalan prioritas kita. Jangan sampai diabaikan itu, baca Al-Quran itu. Karena memang diamanahkan. Ulama-ulama kita menjadikan itu sebagai amalan istimewa untuk mendapatkan Lailatul Qadar juga. Perbanyak tilawah Quran. Salat tilawah Quran. Berzikir tilawah Quran lagi. Begitu mulianya karena nanti di situ dapat beberapa keistimewaan. Di dunia dapat kemuliaan orang-orang yang melazimkan lisannya dengan kalimat-kalimat apakah ayat-ayat Al-Quran itu di padang mahsyar mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran itu karena sungguhnya di akhirat akan datang membawa pertolongan untuk para pembacanya.
Maka alangkah ruginya orang yang tidak pernah mau tahu dengan Al-Quran ya Pak baca Ustadz. Al-Quran. Baik. Itu. Kita di poin 1 ya Pak Ustadz ya. Ya. Setelah doa Ya, itu ya. perbanyak melaksanakan tahajud ya. Ya, Perbanyak apa namanya memperpanjang waktu amalan malam. Qiyam lail, menghidupkan malam. Menghidupkan malam ya. Nanti kita akan masuk ke poin yang kedua ya Pak Ustadz ya. Tapi kita akan jeda sejenak dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan.